itu alhamdulillah kita dalam perjalanan sekarang menuju rumah sakit guys, karena kita akan bawa ibu siapa namanya? Suherna. Mau bawa ibu Suherna untuk kontrol ke dokter ya guys, ke rumah sakit lebih tepatnya, karena kita ingin lebih jelas dan pengen lebih tahu lagi kondisi kejiwaannya ibu Suherna ini kenapa dan ada apa gitu ya. Karena memang ibu Suherna ini dari tadi kita ajak ngobrol, ataupun mungkin Tenovi yang ajak ngobrol dan tim yang lain, katanya kurang begitu kooperatif dan kurang begitu nyambung ya. Dan dia pun punya story, dia selalu membawa anaknya untuk mengemis ataupun menggalang donasi dengan pura-pura katanya anaknya kondisinya sakit. Dan ternyata anaknya tidak ada apa-apa dan alhamdulillah sehat. Nah, yang kita pertanyakan, ada apakah dengan Ibu Suherna ini? Kenapa kok bisa segitunya? Ya, semoga nanti setelah ketemu dokter semuanya bisa terjawab dengan kondisi kejiwaannya dan mentalnya kenapa. Suherna, Ya Bu. Suherna kenapa kok kayak sampai segitunya? Ya dari semenjak suami saya meninggal, saya dulu nggak pernah kayak begini. Oke. Semenjak saya kan ngidupin keluarga banyak, Iya. ngidupin mantu, anak. Memang kalau anak di depan orang nggak mau disalahin. Bagaimana sih Bu sebagai orang tua? Kita nggak mau ngomelin anak orang di depan ini, kan? Maksud saya istrinya itu suruh suaminya bekerja. Yang maaf ibu, yang mantunya ibu itu cewek apa cowok? Cowok. Cowok. Iya, seharusnya emang kerja ya bu ya. Makanya bu saya bukan nggak ngada-ngada, orang situ juga pada cerita seharusnya lu terbalik, seharusnya anak lu yang ngontrak bukan lu yang ngontrak. Kalau dia ngontrak uang dari mana gitu. Jadi posisinya ibu nggak tinggal satu rumah sama mereka. Iya, saya ngontrak. Kan dia dulu kan ngidupin keluarga adiknya semua tuh, ada lelaki di situ semua. Karena berhubung saya kan nyari duit kayak gini, adiknya suruh cari sendiri, cari duit sendiri, suruh cari tempat lah. Oke, nanti ibu kita kontrol ya ke rumah sakit, semuanya balik lagi termasuk tergantung dokter ya. Tadi kan ibu bilang bahwa aku nggak mau dirawat, kalau bisa kontrol aja, kasihan anak di rumah. Tapi semuanya kan tergantung dokter ya bu ya. Kita nggak bisa memastikan dan aku nggak bisa ngejanjiin kalau ibu ya udah kontrol aja, ya udah ibu apa dirawat nggak bisa. Kalau saya kan kasihan mau lebaran, anak kan ada orang tua, kan orang tuanya saya doang. Iya, saya paham bu, apalagi ini udah mendekati hari raya ya. Cuman kan balik lagi semuanya tergantung dari dokter ya bu ya. Saya juga sedih kak, hari raya Idul Fitri kedua orang tua saya nggak ada duanya. Iya, kalau masalah nggak ada itu ya mau gimana lagi, semuanya udah pasti. Iya, udah pastinya baliknya menghadap ke Allah lagi kan. Sebenarnya saya mah demi Allah kak, saya nyesal punya anak, sebenarnya nggak mau. Kalau nyesel punya anak? Ya kalau saya pikir buat ngawinin anak, buat ngurangin beban pikiran saya, akhirnya kayak gini, buat apa? Oh, jadi ibu awalnya mengizinkan anak ibu menikah dengan mantu ibu itu karena ingin mengurangi beban awalnya. Bukan masalah jadi beban bu, punting udah 2 kali. Bagaimana orang tua nggak bikin malu? Yang satu suaminya kabur, ya kan, dijualkan anaknya, habis terus jadi buat bikin malu lagi sama yang laki yang ini. Itu juga bukan duit suaminya, sebenarnya saya tahu, duit anak saya sendiri. Duit apa itu maksudnya? Duit dari saya ngumpulin gitu. Si uangnya itu dipakai untuk apa? Buat nikah sama dia. Oh, jadi si anak dan mantu ibu ini nikah dengan modal dari anak saya. ibu sendiri. Sebenarnya kalau saya mau balik
tuntut anak saya. Saya akan balik tuntut. Kenapa? Yang pertama Telaya. Semenjak dia punya bapak baru yang nih, anak cucu saya yang pertama meninggal. Saya kasih duit 300-400, anak saya, cucu saya itu cuma makannya cuma ciki. Kalau kepengen makan lele, kok matiin lo, kuburan masih lega. Emang saya cuma sekedar mau makan sampai segitunya? Ya Allah Bu, saya bukan ngomong bohong, saya tanya orang situ. Oke, pertanyaan aku sekarang, Ibu dari semenjak suami meninggal, kata Ibu tadinya pas suami belum meninggal Ibu nggak kayak gini, tapi semenjak suami meninggal, apa yang Ibu rasain? Apa Ibu ngerasa banyak ada anak jadi beban pikiran Ibu, jadi beban tumpuan Ibu, jadi apa gimana? Ya satu gini, kata orang tetangga, lu orang mah berontak, lu ngomel, mantu lu suruh kerja, saya nggak mau, takutnya dia apa-apain anak Bukan kita. masalah mantu Ibu, aku tanyain setelah suami Ibu meninggal, kan Ibu otomatis menghidupi keluarga sendiri, anak sendiri. Anak juga nggak satu kan, banyak, ada beberapa anak. Maksud aku tuh, apa yang Ibu rasain? Ibu merasa beban kah, jadi pemikiran, jadi pikiran Ibu kacau atau gimana gitu, maksud aku? Satu kacau Bu. Bukan masalah untuk ininya apa, untuk masalah ke berontak atau maaf enggaknya. Ya Bu, memang dari kecil memang saya punya sakit panas. Agak kata keluarga saya semua, agak kurang hidup saya. Dulu waktu kecil saya nempel banget nih bekasnya waktu kecil. Kurang apa itu Ibu maksudnya? Jadinya berkurang lah otaknya. Jadinya kalau orang nyambung, kayak kalau kita ngomong nggak nyambung dikit, gitu. otaknya berkurang. Jadi saya nggak pernah untuk sekolah Kalau sama untuk sekali. otak, menurut aku ya nggak ada ya Bu, yang namanya otak berkurang nggak ada. Ya mungkin dari beban pikiran yang Ibu rasain, Ibu pendem, Ibu simpen, ya mungkin itu yang mempengaruhi Ibu jadi suka salah untuk menjawab pertanyaan orang, apa nggak nyambung gitu ya. Sekarang gini Bu, Ibu misalnya punya keluarga, misalnya punya suami, nah punya mantu, beratnya udah mau lebaran. Nah, sedangkan cucu Ibu belum disalinin, bagaimana hati seorang nenek? Kenapa saya yang dibalik dipertanyakan ya jadinya? Maksudnya gitu Bu. Kalau untuk seperti itu saya belum ngerasain nih Bu, belum merasakan untuk memiliki seorang cucu ya, orang mantu. Tapi kalau untuk menjawab merasakan punya anak suami, saya udah saya akuin, saya sudah pengalaman. Tapi kalau untuk itu saya nggak punya pengalaman, makanya maaf aku nggak bisa jawab sejauh itu, karena memang mungkin aku nggak ngerasain posisinya Ibu sebagai nenek sekaligus mertua, karena aku belum di posisi Ibu. Mau habis sakit apa Ibu? Ini lambung, kan katanya kena hepatitis. Emang saya kan berobatnya waktu itu kan di Kowang, periksa darah. Pas dinyatakan sama dokter, Bu kena hepatitis B. Nah saya kaget, bukan ngada-ngada gitu. Makanya kalau tadi Teh Nopi nggak percaya, hayo saya tes, nggak apa-apa, saya berani. Tes apa itu, hepatitis? Iya. Ya, nanti kita sampaikan ke dokternya ya. Ibu pernah punya riwayat penyakit apa dari kecil sampai sekarang, sampai kemarin mungkin habis kena hepatitis. Ibu ceritain aja, nggak apa-apa semuanya ke dokter. Nanti biar dokter juga bisa mendiagnosa semuanya dengan baik. Jadi dokter pun bisa mendiagnosa untuk Ibu tetap di sini untuk dirawat apa diizinkan untuk pulang gitu ya. Makanya tadi nggak bisa kuat naik, tapi masih lemas. Sayanya baru dari tadi belum. Masih lemesnya karena habis setelah sakit apa emang karena puasa? Baru pulang. Pulang kapan? Tadi pagi dari rumah sakit. Iya. Untuk penyakit hepatitis itu. Iya. Oke. Pas itu kan seharusnya kan pulangnya 4 hari kan di rumah sakit. Cuman sehari. Saya ngerenasnya anak saya yang umur 7 tahun dari Tegalalur ke rumah sakit jalan kaki. Itu kakaknya yang punya anak itu kemana? Malah tidur. Jadi nggak bisa jagain adik. Makanya saya buat nggak mau dirawat, takutnya
dia nyariin saya kemana-mana. Tenang, insya Allah kan masih ada saudara ibu kan yang lain. Saudara saya nggak peduli kak, walaupun saya asli Betawi. Saudara saya nggak ada yang peduli sama saya, mau jadi gembel apapun peduli. Mungkin itu hanya perasaan ibu kali ya, nggak mungkin yang namanya saudara nggak peduli. Menurut saya ya Bu ya. Ya mungkin karena dari pemikiran ibu yang tadinya yang punya pemikiran yang selalu negatif, jadi ibu merasa keluarga ibu nggak peduli sama ibu, nggak mungkin nggak peduli apalagi sama keluarga. Itu aja. Saya tuh kayak ibu-ibu yang lain, berontak gitu sama anak gitu, jangan lembek gitu. Ya bingung kalau masalah itu ya, aku juga bingung masalah itu mah. Makanya saudara saya juga begitu kalau ngomongnya, kalau orang bahasa Betawi bilang begitu, lembek. Oke guys, alhamdulillah sekarang kita udah sampai di salah satu rumah sakit di Jakarta dan kita akan bawa ibu sebenarnya untuk check up, kontrol sama dokter, dan biar dokter pun bisa mendiagnosa bahwa ibu ini kenapa, ada apanya, biar lebih enak nanti ibu ceritakan pokoknya ya Bu ya semuanya. Oke. Iya sama-sama. Ya oke guys, bener banget pendapat Teteh ataupun pendapat tim kita yang lain. Ibu ini cara bicaranya memang udah agak lain ya, apalagi aku kondisinya yang sering membawa pasien-pasiennya Teteh untuk kontrol ataupun untuk berobat atau check up sekaligus apalah itu. Aku udah ngelihat dari tatapan matanya pun udah emang beda. Cuman semoga kecurigaan saya ataupun tim yang lain ataupun Teteh itu tidak benar, dan semoga semuanya baik-baik aja, biar ibu juga cuman bisa kontrol ya Bu ya, nggak usah dirawat ya. Oke, makasih untuk kalian yang udah ngikutin perjalanan kita, doain semoga hasilnya jauh lebih baik ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.